tergolong non-prinsip. Yang prinsip tetap tidak ada boleh perbedaan pendapat. Yang non-prinsip ini ada macam-macam pendapat. Yang prinsip disebut akidah atau disebut at-tawabit yang tetap permanen. Yang prinsip disebut al-mutaghayyirat yang berubah-ubah atau disebut dengan fikih. Disebut dengan fikih. Dalam konteks prinsip kita harus tetap tidak boleh ada perbedaan pendapat. Salat subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat sebaik kapanpun. Kalau ada orang mengatakan boleh salat subuh 4 rakaat pasti salah. Karena ini prinsip. Salat zuhur 4 rakaat tetap 4 rakaat sampai kapanpun. Kalau ada orang mengatakan salat subuh atau salat zuhur boleh 6 rakaat pasti salah. Ini prinsip. Allah satu prinsip. Kalau ada orang mengatakan Allah dua pasti salah. Salat menghadap Ka'bah prinsip. Kalau ada orang mengatakan bahwa salat tanpa menghadap Ka'bah itu salah pasti. Haji di Mekah itu prinsip. Kalau ada orang melaksanakan haji di kampungnya, berarti itu bukan haji, jogging namanya. Yang non prinsip disebut fikih. Dalam masalah fikih toleran. Tidak boleh kita merasa paling benar. Sepanjang masing-masing ada dalilnya, kita harus toleran. Semua ulama fikih dari yang Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Semua ulama fikih mereka dalam wilayah yang benar. Pendapat mereka semuanya benar. Hanya bertingkat-tingkat antara boleh, utama, lebih utama. Itu saja. Jadi tidak ada yang salah. Contohnya, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh. Hanafi mengatakan tidak kunut subuh. Bapak Ibu silahkan. Mau kunut silahkan. Mau tidak kunut silahkan. Semuanya sama-sama boleh. Hanya ada yang lebih utama, ada yang boleh utama, lebih utama. Itu saja. Tergantung dari masing-masing. Nah, yang tidak boleh adalah tidak salat subuh. Jadi kalau ada orang mengajak tidak salat baru kita marah. Tapi kalau hanya kunut atau tidak, fleksibel. Makanya Imam Syafi'i ketika dia diundang ke community Abu Hanifah, when he was invited into community of Abu Hanifah, so he was requested to be imam in Fajr time. So he didn't recite kunut. After praying, all students said that why you don't recite kunut? He said, I respect you. Jadi Imam Syafi'i mengatakan aku menghormati kalian. Jadi dalam masalah fikih kita saling menghormati, bukan saling menyalahkan. Kalau ada orang mengatakan bid'ah masalah fikih, berarti dia salah. Kenapa? Karena tidak ada bid'ah dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih semuanya boleh, utama dan tidak boleh sama. Tidak mungkin masalah fikih dipaksakan untuk pendapat, tidak mungkin. Masalah fikih semua masing-masing punya dalil. Karena itulah, kalau ibu bapak menemukan orang mengajak begini, memaksa demikian, tanyakan masalah fikih, sudah toleran aja. Kita toleran. Tidak bisa dipaksa untuk pendapat. Karena masalah fikih fleksibel. Dan fikih berubah-ubah tergantung kondisi. Contohnya, ya. 10 tahun yang lalu saya diminta untuk membimbing jemaah haji. Ketika sampai di Mina untuk melempar jumroh, pengumuman ulama Mekah mengatakan la tasihhul jamarat illa ba'da zawal. Tidak sah orang yang melempar jumrah kecuali setelah matahari tergelincir, setelah zuhur. Karena Rasulullah SAW memang melempar jumrah setelah zuhur. Saya datangi orang itu, saya bawa satu buku tentang masalah melempar jumrah. Bahwa boleh juga melempar jumrah sebelum zuhur boleh. Saya ajukan kepada Syekh ini, ya Syekh, ini seorang imam bernama Imam Fauz, dia mengatakan boleh. Kenapa kamu kok mengatakan tidak boleh? Terus kata dia, ini pendapat salah. Saya bilang, ya Syekh, ini ulama alim.
Dia berdalil bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah mengizinkan Aisyah melempar jumrah setelah fajar. Berarti boleh sebelum fajar, sebelum zawal. Dia tidak, ini pendapat lemah. Nah, oke. Saya pergi. Karena Syekh ini fanatik dan memaksa diri harus begitu fikih. Harus sama. Tahun demi tahun jemaah haji bertambah. Kecelakaan demi kecelakaan di Mina terjadi. Orang banyak mati, ratusan, puluhan, karena diinjak-injak, berebut waktu setelah mata tergigit. Akhirnya diperlebar kecelakaan lagi. Ditambah lantai 2, kecelakaan lagi. Karena semua orang melempar setelah zawal. Sekarang kalau ibu ke Mekah, tiangnya sudah lebar. Sekitar 20 meter. Sudah lebarnya. Kemudian boleh melempar jumrah 24 jam sudah. Ya, unlimited time. Perhatikan, fikih berkembang sesuai dengan menurut saya prinsip tetap. Yang tidak boleh tidak melempar jumrah. Nah, itu. Terserah sekarang melempar jumrah. Itulah fikih. Demi kemanusiaan kita harus fleksibel. Kalau akidah prinsip yang berubah tetap. Kalau fikih silahkan prinsipal. Makanya kita harus toleran. Jangan bertengkar karena fikih. Banyak orang bercerai-berai karena fikih. Nah, ini yang salah. Kita mari bersatu. Masalah fikih kita toleran. Yang mau turut silahkan. Nggak mau apa. Yang penting kau salat subuh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.